Oke teman-teman semua, di sini saya akan mengerjakan latihan soal penyelesaian kondisi. Sebenarnya ini tugas untuk kelompok ya, tapi videonya udah dikumpulkan. Di sini saya akan coba untuk membuat baru lagi nih ya. Oke, jadi untuk kondisi yang pertama teman-teman, di sini buatlah program dengan menggunakan formula if else ya. Kemudian untuk menentukan nilai kelulusan beserta predikatnya yang didasarkan pada skor yang diperoleh tertentu. Nah, untuk tabelnya di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada tabel skor, kemudian ada nilai, kemudian ada predikat teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu inputan ya. Jadi inputan yang akan kita pakai itu skor nanti. Kemudian kita akan membuat suatu pernyataan di mana jika input yang kita berikan pada skor itu memenuhi pernyataan tersebut, maka dia akan menampilkan suatu kita akan membuat suatu kondisi ya. Jadi kondisi yang kita buat itu jika memenuhi skornya, maka dia akan menampilkan nilai ya, atau predikatnya gitu ya. Nah, kita bingung lagi, langsung aja kita buka aplikasinya Dev C++. Oke, di sini kita buat foldernya dulu. Nah, di sini kita langsung aja buat sesuatu nih. Ini kita include dulu nih, include EOS dulu ya. Include, kita buat file headernya dulu teman. Kemudian jangan lupa untuk using namespace-nya, using namespace std-nya teman ya. Namespace std. Nah, kemudian jika sudah di sini, kita kembali lagi nih. Nah, di sini kita akan buat suatu variabel yang namanya itu skor ya. Jadi kita akan buat suatu variabel yang namanya skor dengan tipe data apa nih? Kita pakai tipe data integer ya. Kita pakai float aja teman-teman. Siapa tahu nanti nilai yang didapat itu ada komanya. Jadi kita pakai tipe data float. Di sini kita akan membuat kita buat fungsi utamanya dulu nih, main. Oke, kemudian sini kita akan buat fungsi utamanya nih. Kita buat fungsi utamanya sudah, kita langsung float di sini. Kita float ya. Kemudian kita simpan variabelnya skor di sini. Oke, kemudian apa yang kita buat lagi? Di sini kita akan membuat inputan terhadap variabel skornya. Dan di sini kita buat formatnya dulu. Di sini kita cout. Oke, cout. Kemudian sini kita masukkan skor. Nah, 2. Kemudian koma. Kemudian sini kita akan cin ya. Kita akan buat cin-nya terhadap variabel skor. Jadi kita akan menginput variabel skor sini. Oke, jadi untuk variabel dan inputnya sudah jadi, maka kita langsung aja masuk ke dalam perulangannya di sini. Kita langsung masuk ke dalam kondisinya ya. Kondisi yang pertama yaitu kita buat if di sini. Jadi kondisi yang pertama kita lihat di sini. Jadi kondisi yang pertama yaitu 90 ya, nilainya 90 sampai dengan 100, maka dia akan mendapatkan nilai A ya. Oke, jadi kondisi apa yang kita pakai? Kita buka kembali di sini. Jika skor di sini skor yang diinput itu lebih besar atau sama dengan 90 ya, 90. Kemudian sini kita pakai operator logika n ya. N ya, maksudnya n ya, jadi seperti ini. Nah, jadi jika kondisi yang pertama yaitu inputan yang kita berikan pada skor itu jika lebih besar atau sama dengan 90 dan atau n skor itu lebih kecil atau sama dengan 100, maka di sini outputnya yang akan dihasilkan yaitu kita akan buat outputnya di sini teman. Kita akan buat outputannya. Kita akan cout di sini. Di sini kita buat variabel dulu. Kita buat variabel lagi. Nah, jadi kita akan menggunakan variabel huruf ya, nilai sama predikat. Jadi kita akan buat variabel nilai sama predikat teman-teman. Kita kembali. Di sini kita pakai predikat. Nilai dulu. Nilai. Kita pakai variabelnya dulu nih. Tipe datanya char ya, karakter. Jadi kemudian kita nilai di sini. Kemudian kita akan pakai array. Nah, array-nya kita pakai 5. Jadi ada array 5, kita sama dengan di sini kita langsung berikan nilai terhadap si variabel nilai per array-nya. Jadi mulai dari array 0, array 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, sini untuk
artinya kita taruh di dalam kurung kurawal. Kemudian kita jangan lupa kutip ya, tanda kutip, karena di sini format penulisan bibliotekar itu dalam tanda kutip ya. Nah, kita beri yang pertama A, kemudian kita koma di sini. Oke, ini begini cukup ya, koma, kemudian kita variabel B lagi, nilai B di sini besar ya, B. Oke, kemudian kita koma lagi teman-teman. Di sini kita buat lagi nilai C nya, kemudian kita koma lagi, kita nilai D, dan yang terakhir nilai E ya. Oke, jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, di sini untuk variabel nilainya sudah jadi, kita buat variabel predikatnya. Di sini kita pakai tipe atau string ya, string, karena berupa teks atau kalimat, jadi kita pakai tipe atau string sih. Kemudian di sini kita buat nama variabelnya itu predikat. Kemudian jangan lupa kita pakai array juga. Nah, di sini kita pakai array 5 juga teman-teman ya. Nah, kita sampaikan dulu di situ, kita masukkan untuk nama variabel yang pertama atau array yang pertama, yaitu kutip 2 ya. Kita tulis dalam kutip 2 teman-teman. Untuk menulis teks di dalam tipe data string itu ditulis dalam kurung 2 ya. Kutip 2 itu kutip 2 maksudnya. Nah, yang pertama itu apa? Jika dia mendapatkan nilai A, dia akan mendapatkan teksnya itu dengan pujian ya. Kita langsung tulis ini dengan pujian. Dengan pujian. Kemudian yang kedua di sini apa? Sangat memuaskan ya, sangat memuaskan. Kutip 2 lagi. Sangat memuaskan. Oke, kita koma, titik 2 lagi teman-teman. Ini memuaskan, tidak memuaskan ya, memuaskan dan tidak memuaskan, memuaskan. Kemudian di sini tidak memuaskan. Kemudian kiamat ya, kiamat. Oke. Jadi yang pertama dengan pujian, yang kedua sangat memuaskan, ketiga memuaskan, yang keempat tidak memuaskan, dan yang kelima di sini kiamat ya. Oke, sudah jadi semuanya. Nah, oke, di sini kita tinggal buat. Nah, jika nilai yang dia input atau skor yang dia input itu lebih besar atau sama dengan 90, and skor yang dia input itu lebih kecil atau sama dengan 100, maka pernyataan apa yang akan dikeluarkan gitu ya. Nah, di sini kita buat pernyataannya, teman-teman. Pernyataan yang pertama, Anda mendapatkan bukan. Kita skor Anda adalah, kita skor dulu ya, kita tampilkan skornya. Skor Anda sama dengan, di sini kita panggil si skornya ya, variabel skornya. Kemudian di sini kita buat spasi kosong dulu teman-teman. Skor, jadi skor Anda adalah berapa gitu ya. Anda mendapatkan mendapatkan nilai apa yang didapat, nilai terhadap nilai variabel nilai array 0 ya, nilai array 0 gitu. Karena kita akan menampilkan array 0 itu dengan pujian, karena nilai A itu dengan pujian ya. Jadi nilai array 0 kita kasih A di sini, A0 ya, salah ketik lagi. Nah, kemudian apa? Kita kasih spasi kosong. Kemudian apalagi kita buat sini. Jadi skor Anda adalah berapa? Anda mendapatkan nilai apa? Dengan predikat ya, di sini kita kasih dengan predikat. Dengan predikat, jangan dengan predikat ya. Predikat Anda dengan pujian. Predikat. Nah, jadi predikat seperti itu. Predikat dengan pujian. Oke, kita kasih di sini yaitu predikat. Di sini ya kita panggil si variabel predikat dengan array 0 ya. Oke, jangan lupa inline and
Oke, inline ya, inline titik koma di sini. Oke, jadi kita sudah see out. Nah, nilainya udah masuk predikat. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi. Nah, kemudian di sini kita akan buat jika pernyataan ini tidak terpenuhi atau salah gitu ya. Jadi begini teman. Jadi skor yang kita input di sini, jika nilainya itu misalnya kita input 90. Nah, kan 90 itu lebih besar atau sama dengan 90 kan skornya. 90 itu sama dengan 90 atau lebih besar 90. Jadi betul ya. Jadi pernyataan yang pertama di sini betul, kondisi yang pertama betul. Kemudian karena kita menggunakan tipe operator logika AND di sini. Jadi gini, operator logika AND itu gini. Jadi misalkan kondisi yang pertama itu benar atau true, kan nilainya 1 true, maka kondisi yang pertama true. Kemudian kondisi yang kedua ya, jadi skor di sini ini kondisi yang kedua teman. Jika nilainya juga true, maka ini benar atau true, nilainya 1 atau benar ya gitu ya. Nah, jika salah satunya salah, maka di sini salah teman-teman ya. Maka di sini kondisinya salah. Misalkan di sini kita input nilainya itu 80, misalkan 80 itu lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan 90, tidak ya. Jadi 80 itu lebih kecil ya. Jadi di sini salah. Jadi ini false. Kemudian kondisi yang kedua, jika nilai di sini itu lebih 80 di situ lebih kecil atau sama dengan 100, benar. Nah, karena di sini kita menggunakan operator logika AND, maka hasilnya salah. Nilainya salah di sini sama dengan 0 atau false atau salah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat aja nanti pas sudah kita input ya. Nah, kita buat kondisi berikutnya di sini. Kita menggunakan else if. Jadi jika kondisi yang pertama salah atau tidak terpenuhi, maka kita akan lanjut ke kondisi yang kedua di sini. Nah, kondisi yang kedua apa? Yaitu kita copy paste aja teman-teman. Ini kita copy paste. Ini kita hapus, kita Ctrl V. Nah, oke, Ctrl ini salah. Kita copy paste aja teman-teman ya, biar cepat. Nah, kita Ctrl V di sini. Nah, jika teman-teman bisa di sini ya. Jadi jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke kondisi yang kedua. Nah, di kondisi yang kedua di sini tadi apa? Nilainya berapa? Nilainya itu 80 sampai dengan 89, maka Anda akan mendapatkan nilai B dengan predikat memuaskan. Oke, kita masukkan di sini nilainya harus skor yang kita input itu harus lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian skor yang kita input itu harus lebih kecil atau sama dengan 89. Jadi seperti itu ya. Nanti kita coba lihat aja teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tampilkan skor, nilainya di sini kita ganti jadi array 1 karena ini nilai B ini ada di array 1 ya. Kemudian di sini juga kita ganti 1. Oke, seperti itu teman-teman. Kita tinggal kopas aja ini. Nah, kita copy paste aja teman-teman. Nah, kita tinggal enter. Kita Ctrl V di sini. Ini kita tinggal ganti angkanya. Ini array 2. Ini juga 2 nih. Gimana nih ya, ini nilainya 70 sampai 79 teman-teman. Kita inputkan dulu ya, 70 sampai 79 di sini kita ganti 79. Nah, ini udah ganti di sini, tinggal kita copy paste lagi. Oke, jadi udah cukup ya. Ini nilainya tadi berapa nih? 60, 69, 0 sampai 59 ya. 60 60, 69, kemudian di bawahnya lagi itu 0 sampai 59 ya. Oke, kita copy di sini 0 sampai 59. Nah, oke, ini 59. Nah, kita tinggal ganti array-nya di sini array 3, kita panggil array 3-nya, dan juga 3. Nah, ini 4 ya. Kemudian di sini juga 4. Oke. Nah, jadi kondisi yang terakhir sudah benar ya. Ini kondisinya semua sudah ada. Nah, kemudian jika nilai yang diinput di sini salah, misalkan dia salah ketik nilainya 100 tapi dia salah ketik 101. Nah, apa yang kita buat di sini? Kita akan buat else-nya. Jadi jika semua kondisi di atas itu salah, maka di sini kita akan masuk ke kondisi yang terakhir, yaitu else. Jadi,
Jadi else, mana else ya? Else, jika kondisi semuanya di sini salah, maka dia akan apa di sini? Oke, kita kasih kurung awal di sini. Jika kondisi semuanya atas salah, maka apa nih ya? Dia akan apa nih? Kita kasih satu string lagi di sini. Kita hapus ini nanti 6, kita tambah koma di sini, teman-teman. Oke, jadi kita pakai manfaatkan ya si predikatnya itu ya, variabel predikatnya di sini. Array-nya apa? Sini Anda salah menginput nilai, Anda salah menginput apa? Skor ya, skor. Nice, mantap ya. Sini yang titik koma dulu. Oke, titik koma. Oke, maka di sini kita tinggal masukkan aja di sini apa? Cout predikat array berapa nih? Array yang ke berapa? Itu ke 1 2 3 4 5 6 titik 5 nih. Array yang kelima, teman-teman. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, kita coba untuk run di sini. Kita save apa aja situ ya. Nah, gitu lah. Oke, kita run. Oke, di sini ada salah nih. Name space std ya, include string to using namespace std. Oke, di sini kita harus panggil satu function lagi. Kita buat file header di sini ya. Kita panggil library di sini include string ya. Pakai string. Ya, kita aktifin si variabel stringnya, string. Aktif string. Nah, oke, kayak gitu udah benar nih. Coba. Nah, masih salah di sini name apa yang salah di sini? Include string udah benar. std ya std nya terbalik ya. Seperti itu harusnya. Oke, kita coba run di sini. Oke, di sini ada salah apa lagi nih? Titik koma titik ya, ini tidak pakai titik koma, teman-teman ya. Kita salah di sini, harusnya buka kurung awal. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini hapus, berarti di sini juga salah pastinya. Di bawah sini juga titik koma, kita hapus. Nah, ini harus pakai kurung awal ya, salah itu. Nice, kita hapus. Harusnya tidak error lagi nih ya. Nah, ini kita hapus. Oke, udah benar. Kita coba run lagi. Oke, masih salah di else ya. Else if score nilai ini. Apa yang salah di sini, teman-teman? Kita coba nih. Oke, salah nih ya. Coba hapus sekali di situ. Nice. Lalu kita jangan pusing ya. Nah, ini juga salah. Lupa titik koma yang sudah. Oke, kita coba run. Ini udah benar sih. Oke, ini kita edit seperti itu. Oke, kita lupa di bawahnya lagi. Kurung awalnya lupa terus, teman-teman ya. Tutupnya itu lupa terus. Oke, di sini sudah jadi ya. Nah, kita coba input nilai. Misalkan nilai yang kita input sini 90. Maka di sini pastikan pernyataan pertama ini akan dieksekusi ya. Jadi if skor lebih besar atau 90 and skor lebih kecil atau 100. Jadi karena kedua pernyataan ini nilainya benar semua, maka hasilnya satu atau benar, maka output yang akan dihasilkan skor Anda berapa gitu kan. Jadi skor Anda 90, Anda mendapatkan nilai A dengan predikat pujian. Oke, mantap, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Kita coba lagi, misalkan kita input nilainya berapa di sini. Nilainya 89 ya, 89 atau 87. 87 masuk enggak sih? Nilai B nya masuk 87 ya, 7 masuk. Nah, Anda mendapatkan nilai B dengan predikat memuaskan. Sangat memuaskan ya, sangat memuaskan. Benar ya, teman-teman. Oke, mantap. Ini waktunya udah mau full lagi, jadi kurang lebih seperti itu. Kita coba input nilainya misalkan lebih dari 100. Oke. Nah, misalkan di sini kita input nilainya lebih dari 100. Coba kita input
101. Nah, maaf, Anda salah menginput skor ya, mantap ya. Kalau kita di sini input nilainya 0, apakah munculnya salah juga? Oke, di sini skor Anda akan mendapatkan nilai predikat kiamat, mantap teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi yang pertama. Jadi di sini untuk membuat suatu kondisi untuk memberikan predikat yang didasarkan pada skor yang diperoleh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga